Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din azani Allah iyyakum. Kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, hidayah dan taufiknya. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa saja yang ada pada diri kalian dari nikmat, maka itu adalah datangnya dari si Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian tidak mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu membilangnya, menyebutkan jumlahnya. Sungguh perkaranya pada diri kita sebagai hambanya yang senantiasa mendapatkan limpahan nikmat darinya adalah satu dari dua pilihan yang masing-masingnya akan berakibat terhadap nasib kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan tambah untuk kalian nikmatku. Pilihan yang kedua, wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna adzabi lasadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Apakah kita memilih nikmat terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah hingga kita diberikan kenikmatan yang kekal dan abadi kelak di akhirat, atau justru kita memilih mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang azabnya Allah Subhanahu wa taala adalah syadid, amat sangat keras.
Maka kalau kita memilih yang pertama, jadikanlah dirimu sebagai hamba-hamba Allah yang berusaha, berupaya terus bersyukur kepadanya. Tapi kalau engkau ingin pilihan yang kedua, silahkan Anda menempuh jalannya, yaitu jalannya orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Siapa yang bersyukur, hakikatnya rasa syukurnya itu adalah untuk dirinya. Dia akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebab bersyukurnya. Namun siapa yang kufur, sesungguhnya Allah zat yang maha kaya, maha terpuji. Ma'asyiral ikhwani fi din azani Allah iyyakum. Tentunya dari dua pilihan, manakala kita menjadi hamba Allah yang berakal, yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan, pastilah memilih yang pertama. Untuk Allah Ta'ala berikan kenikmatan dan tidak Allah Ta'ala cabut nikmat-nikmat tersebut. Bahkan Allah Ta'ala tambah, yaitu jalannya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya yang harus kita sadari, yang harus kita mengerti adalah jalannya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mudah, tidak gampang, tidak ringan. Sehingga Allah taala sebutkan kenyataannya sedikit dari kalangan hamba-hamba Allah yang mereka lulus menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "I'malu ala Dawuda sukra wa qalilum min ibadiyas sakur." Beramallah wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas sakur, dan sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mereka pandai bersyukur. Karena syukur mesti harus dibuktikan, diwujudkan. Bukan sekedar keinginan tanpa bukti. Bukan sekedar cita-cita tanpa usaha. Ma'asyiral ikhwani fi din azani Allah. Bahkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lulus, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti mendapatkan ujian dan cobaan. Pasti mendapatkan berbagai terpaan fitnah yang akan menjadikan filter, penyaring, seleksi siapa memang hamba-hamba Allah yang betul-betul dia bersyukur kepada Allah, dan siapa yang hamba-hamba yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ternyata sekali lagi hasilnya tetap wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mereka pandai bersyukur.
Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Orang-orang yang mereka menginginkan kebahagiaan yang hakiki, keberuntungan yang hakiki, telah kita ketahui dari kajian kita yang sebelumnya, bahwasannya sunnatullah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang lulus setelah mendapatkan terpaan ujian dan cobaan, setelah mendapatkan berbagai gelombang fitnah. Allah Ta'ala akan menyaring siapa yang keluar sebagai hambanya Allah yang baik dan siapa yang hamba Allah yang jelek. Maka Allah liyadarul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa minat tayyib. Surah Al-Imran ayat 179. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan orang-orang yang beriman atas apa yang menimpa kalian hingga Allah taala akan membedakan, menyeleksi siapa yang jelek dan siapa yang baik, siapa yang kufur, siapa yang syukur, siapa ahlu ta'ah, siapa ahlul maksiyah. Itu sudah menjadi sunnatullah. Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Faidul Qadir jilid yang keempat halaman 302 beliau mengatakan, fal abdu madama qalamut taklif jarian alaihi famanahijul khair maftuhatun baina yadaih fa innahu baina ni'matin yajibu alai syukrul mun'im biha wa musibatin yajibu alai sabru alaiha wal amru yanfuduhu wa nahyun yastanibuh wa dzalika lazimun lahu ilal mamat. Kata beliau, maka seorang hamba selama dia ditetapkan sebagai mukallaf, orang yang terkena beban syariat, orang yang padanya berlaku perintah maupun larangan Allah, maka akan berlangsung untuknya berupa jalan-jalan kebaikan yang terus terbuka di hadapannya. Maka dia antara dua perkara. Yang satu di antara nikmat yang wajib dia bersyukur kepada zat yang memberikan nikmat kepadanya.
Yang kedua, musibah, ujian dan cobaan. Yang wajib baginya untuk sabar. Dia di antara perintah yang harus dia tunaikan atau larangan yang harus dia tinggalkan. Yang demikian mesti terus berlaku untuk dirinya ilal mamat, sampai datang kematian. Naam, ikhwani fiddin azani Allah. Ini mesti kita sadari. Mesti kita senantiasa ingat, tidak boleh kita lupa diri. Selama kita hidup, mestilah berlaku perkara ini, sunnatullah. Allah Ta'ala telah menyatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Pastilah kami timpakan kepada kalian dengan adanya kebaikan ataupun kejelekan sebagai fitnah, ujian dan cobaan. Selama kita diberi hidup di dunia, baru kemudian nanti prosesnya wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian bakal kembali untuk kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang dia pilih? Jalannya orang yang sukses, orang yang bersyukur, orang yang bersabar, orang yang memang benar-benar berjuang menegakkan agamanya Allah, ataukah dia orang yang gagal, dia orang yang kufur, yang dia enggak sabar, yang dia tidak mau berjuang, tidak mau menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Sungguh-sungguh kami akan timpakan ujian dan cobaan kepada kalian hingga kami mengetahui siapa di antara kalian mujahidin, orang-orang yang memang berjihad, mencurahkan segenap kemampuan, daya dan upayanya menegakkan agamanya Allah, memperjuangkan agamanya Allah. Sekalipun ketika menuntut pengorbanan nyawa, dia tetap tegar, sabar di atas agamanya Allah. Wasabirin, siapa yang sabar di atas perjuangan tersebut, di atas jalan yang akan mengantarkan dia menghadap Allah sebagai hamba-hambanya yang berjihad, yang bersabar dengan berbagai ujian dan cobaan. Alif Lam Mim. Asiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira dirinya dibiarkan begitu saja ketika dia menyatakan amanah, kami beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah? La yuftanun, tidak ditimpakan fitnah, ujian dan cobaan? Sungguh, walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh-sungguh telah diuji, telah ditimpakan berbagai fitnah, ujian dan cobaan orang-orang yang sebelum mereka. 6.
Fala ya'lamannallahu alladziina shadaku, hingga Allah Ta'ala mengetahui siapa orang-orang yang memang benar imannya, jujur imannya, terbukti imannya enggak butek-butek. Nah, enggak tahu orang Sangatta tahu butek enggak? Abu Hanif tahu butek ya? Makanya saya kenalnya di Bontang itu kata butek. Kamu orang mana Sangatta? Orang Sangatta kan? Orang mana? Mana? Papua. Wah, ini sudah kenal butek? Apa butek? Oh, orang Papua sudah tahu, berarti Sangatta lebih tahu. Nah. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Nah, hingga Allah Ta'ala mengetahui siapa orang-orang yang imannya benar, jujur, dibuktikan dengan berbagai ujian dan cobaan, ditimpakan oleh Allah fitnah menimpa dirinya, tetap dia di atas keimanan yang benar, keimanan yang jujur. Atau dengan ujian dan cobaan kemudian terbukti siapa yang ternyata kadzibin, butek tadi, bohong, dusta. Nah, imannya orang Ambon parlente. Tahu parlente juga kamu? Oh, tetanggaan. Butek-butek itu parlente itu. Nah, ikhwan azani Allah iyakum. Jadi kita hidup di dunia, ikhwan azani Allah, proses pembuktian keimanan kita, jujur atau dusta. Nah, benar atau salah. Dan demikian kata Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, lazimun lahu ilal mamat. Mesti itu, kemestian, pasti berlaku untuknya hingga datang kematian. Nah, kemudian ikhwan wa'azzani Allah, ini sudah lewat bagi kita pembahasannya di sesi yang sebelumnya. Sesi kita melanjutkan di akhir pembahasan kita dari kitab Wasaya fil Manhaj, karya Fadilatul Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam, yang hadis ini memiliki kisah yang sudah kita baca juga. Beliau nukilkan di sini dengan lafaz, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yungdirahum syarra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa yusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha. Ahrajau Ahmad wa Muslim min hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma wa lahu qissah. Ada kisahnya yang sudah kita sebutkan. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, illa kana haqqan alaih, kecuali telah menjadi kewajiban bagi nabi tersebut ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamu,
untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang ia ketahui. Dan tidak lain Nabi tersebut juga memperingatkan, ingdar, memberikan peringatan kepada umatnya kejelekan yang Nabi ketahui untuk mereka. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum. Dan ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya memberikan nikmat kepada kita, nikmat-nikmat lahir, nikmat badan dengan penciptaan yang ahsan takwim, sebaik-baik penciptaan, diberikan fasilitas dalam kehidupan kita, udara disediain, air ada, semua nikmat-nikmat yang kita mengetahuinya secara zahir. Pun juga Allah Ta'ala melengkapkan nikmatnya, nikmat batin. Manusia yang lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui ilmu sedikit pun, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, siapa Robnya, siapa penciptanya, siapa ilah, sesembahannya yang harus diibadahi, dia nggak tahu, lahir. Nah, la ta'lamuna syai'a, engkau tidak mengetahui sedikit pun, blank, nol putul. Nah, siapa yang lahir sudah tahu angka 1, 2, 3. Nol putul aja belum tahu. Nah, blank. Ikhwan azani Allah. Namun, Allah Ta'ala berikan kepada kita panca indera. Yang dengan itu modal alat untuk kita nanti berilmu agar kita tahu mana itu al-haq, mana itu batil. Nah, mana itu sirat mustaqim, dan mana itu jalan yang menyimpang, mana itu jalan yang mengantarkan kepada surga, mana itu jalan yang menjadi sebab masuk neraka, mana itu kebaikan, mana itu kejelekan. Supaya tahu ilmunya, diberi alat berupa panca indera, pendengaran, penglihatan, kolbu. Masalahnya kalau punya pendengaran, punya penglihatan, punya kolbu, nah, punya akal, tapi tidak ada petunjuknya. Nah, tidak ada keterangan, bayan, adal, dalil yang menunjukkan ini mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lurus, mana yang bengkok. Nah, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan surga, mana jalan yang menyebabkan masuk neraka. Kalau nggak ada yang ngasih tahu, ya kan percuma. Walaupun punya alat. Ikhwan azani Allah. Maka Allah Ta'ala turunkan wahyu bimbingan. Ikhwan azani Allah. Diutuslah Rasul. Ya, diutuslah Rasul. Membawa, menyampaikan bimbingan Allah. Yang disebutkan oleh Rasul alaihissalam, tidak ada seorang nabi pun sebelum beliau sampai kepada beliau juga demikian, menyampaikan kepada umatnya, memberitahukan kepada umatnya, bahkan memerintahkan kepada umatnya, ini loh kebaikan-kebaikan itu. Nah,
yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu tempuh, yang kamu harus pegangi, bahkan kamu harus perjuangkan. Jangan sampai kamu lepas. Sementara sisi yang lain, ini loh yang namanya kejelekan. Yang ini kalau kamu tempuh, kamu jalani, kamu ambil, kamu celaka, kamu binasa. Maka kalau kamu pengen bahagia, beruntung, selamat, jauhi itu kejelekan. Hindari itu kejelekan. Ini semua Nabi sudah menjelaskannya. Nah, semua Nabi sudah menjelaskannya kepada umatnya. Tak terkecuali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan, wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah Ta'ala telah lengkapkan kepada kalian nikmatnya yang dhahir maupun nikmatnya yang batin. Nah, tinggal tadi urusannya. Orang ini syukur atau kufur. Nah, dengan nikmat-nikmat Allah tersebut. Kebanyakannya manusia, nah ini nyambung tadi. Kalau kita sekarang ini berbicara, kebanyakan manusia adalah kufur. Makanya wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti kebanyakannya kufur. Kenapa? Karena yang mereka tahu kebanyakannya sekedar nikmat yang lahir. Ya'lamuna dhahira minal hayati dunya. Yang mereka tahu sekedar gebiar kesenangan-kesenangan, nikmat-nikmat. Sebatas kenikmatan, kesenangan dunia. Itu yang kebanyakan tahu. Nah, sehingga akhirnya dibilang sukses, carinya sebatas sukses dunia. Nah, dibilang berhasil, berhasil sebatas dunia. Bahagia sebatas dunia menurut bayangan mereka. Beruntung sebatas dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun, dan mereka terhadap akhirat mereka lalai. Mereka lalai. Mereka enggak tahu. Padahal Allah Ta'ala menegaskan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dunia. Dunia adalah mataun qalil, kesenangan yang amat sedikit. Tapi dahsyatnya sedikit itu, kesenangan yang sedikit itu mataul hurur, kesenangan yang menipu. Banyak manusia yang tertipu. Banyak manusia yang tidak tahu ada nikmat batin. Nikmat diutusnya Rasul. Diturunkannya wahyu, bimbingan hidup. Ini banyak yang tidak tahu. Kalau tahu pun dikategorikan dia maghrur, tertipu. Dengan gebiarnya kehidupan dunia, ditambah dia punya syahwat, keinginan, kesenangan-kesenangan dunia. Siapa yang enggak ingin? Terhadap nisa, wanita, terhadap harta, kedudukan, jabatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga di antara ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga Allah Ta'ala sebutkan di ayat setelahnya, setelah Allah Ta'ala ingatkan bahwasanya Allah Ta'ala telah menyempurnakan nikmat lahir dan batin,
nikmat duniawi dan nikmat dini. Nikmat lahir, nikmat dunia. Hal-hal yang bersifat duniawi. Dan nikmat dini, nikmat agama. Sebagaimana yang terangkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau. Nah tadi kebanyakan manusia taunya nikmatnya dunia saja. Sehingga yang dikejar sebatas dunia. Kalaulah bilang masa depan, nah target bahagia, menikmati, sukses masa depan. Ternyata masa depannya sebatas dunia. Nah, masa depannya sebatas dunia. Semakin diberi ke depan dengan dunianya, padahal dia semakin lemah, banyak nikmat yang sudah dicabut, tambah usia, perubahan bukan semakin baik untuk urusan dunianya dia. Ikhwanazani Allah. Kekuatan sudah melemah. Nah, dulu gagah, ganteng, udah sedikit demi sedikit hilang, kulitnya keriput, rambutnya memutih, jalannya sudah mulai enggak tegak. Nah, kekuatannya berkurang. Subhanallah. Nah, dikasih umur misalnya, contohnya, dikasih umur 70, itu sisa apa ya? Rasanya selera hidup itu sudah enggak ada. Pengennya mau mati aja. Apalagi kalau di balik umur 70 itu seambrek, segudang problem kesehatannya. Nah, dan yang lain-lainnya. Nasallahu salamah wal afiyah. Apalagi kalau diperpanjang umur 90. Nah, ikhwanazani Allah. Kita saja mungkin lihat umur 90 itu. Sudah. Apa ya nikmatnya itu? Nah, seringkali dia nyerah aja udah. Ibaratnya kalau boleh bunuh diri bisa jadi bunuh diri, tapi nyerah udah. Itu masa depan. Ikhwanazani Allah, yang dia perjuangkan, dia luar biasa, yang awalnya bahagia masa depan, sukses masa depan. Nah, ternyata di akhir-akhir hayatnya kalau semakin tua, nah, ditambah panjang usianya menjalani kehidupan dunia, banyak selera yang sudah hilang. Nah, kalau sebatas itu duhai, mataun qalil, kesenangan yang amat sangat sedikit. Ikhwani bidzani Allah. Ini maghrur, orang yang tertipu. Ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya. Yang dia tahu sekedar gebiar kehidupan dunia ternyata. Nah, akhirnya ikhwanazani Allah, masa depan yang hakiki yang sebenarnya yaitu wal akhiratu khairu wa baqa, yang akhirat itu sebenarnya justru lebih baik dan lebih kekal, dia enggak siap. Dia lalai, dia lupa. Nah, Allah Ta'ala ingatkan, seiring dengan Allah Ta'ala memberikan nikmat lahir dan batin tadi, Allah Ta'ala sebutkan, wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmi wala hudaw wala kitabim munir. Di antara manusia ada orang-orang yang berani membantah Allah, berani kufur kepada Allah, berani membangkang kepada Allah, bi ghairi ilm, tanpa bimbingan ilmu, wala huda,
tanpa bimbingan petunjuk, wala kitabim munir, tanpa bimbingan kitab yang memberikan cahaya kepadanya. Nah, dibuktikan apa buktinya? Buktinya wa idza qila lahumut tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Surah Luqman. Ketika dikatakan kepada dia, ikutilah apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka jawabannya, cukup kami mengikuti yang ditinggalkan nenek moyang kami. Nah, ikhwan wazani Allah, tidak tahu ilmu, tidak ngerti tentang petunjuk, tidak mau mempelajari, memahami ayat-ayat Allah, kitab yang memberikan cahaya, bimbingan kepada dia. Yang dia tahu, yang ditinggalkan nenek moyang itu sudah cukup. Rasa neko-neko wis. Nah, enggak usah macem-macem wis. Itu. Sekalipun syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir, mengajak mereka, menyeret mereka kepada azab neraka sa'ir, enggak nyadar itu. Hidupnya terancam berupa azab, enggak nyadar, enggak punya ilmu. Nah, ikhwan fidanzani Allah iyyakum. Ini gambaran orang yang gagal, tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini, ikhwan wazani Allah, Rasulullah SAW menghabarkan sebagai rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah Ta'ala utus Nabi, Rasul kepada setiap umat. Tugasnya Nabi, Rasul memberitahukan kepada umat, ini loh kebaikan, tempuhlah dia. Ini loh kejelekan, jauhilah dia. Nah, kemudian Rasulullah SAW menghabarkan berita besar tentang keadaan umat ini, umatnya Rasul. Kalau Rasul sudah memberitakan tugasnya Nabi, tak terkecuali adalah nabi-nabi yang sebelumnya menunjukkan kepada umat itu tadi. Kemudian Rasulullah SAW memberitakan keadaan umat beliau alaihi salatu wassalam. Wa inna ummatakum hadi, sesungguhnya umat kalian ini ju'ila afiyatuha fi awaliha, dijadikan afiyahnya, keadaan baiknya, sehatnya, terjaganya fi awaliha, di awal generasi umat. Wa yusibu akhiraha balaun wa umurun tungkirunaha, dan akan menimpa akhir umat ini bala, berbagai malapetaka, musibah, umurun tungkirunaha, perkara-perkara yang kalian ingkari, perkara-perkara kejelekan, keburukan. Nah, ikhwan fidanzani Allah, kita sudah di masa-masa akhir umat ini. Berarti di masa-masa yang disebutkan oleh Rasul akan tertimpa berbagai macam malapetaka, musibah, bala, dan perkara-perkara kemungkaran-kemungkaran. Nah, berarti kita harus nyadar ini. Ya, ikhwan fidanzani Allah iyakum.
Harus lebih ekstra hati-hati karena status generasi terbaik sudah generasi awal. Dan yang demikian terbukti. Generasi para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sebagai generasi terbaik umat ini. Kemudian berikutnya belakangnya mulai. Nah, ikhwan azani Allah, tertimpa berbagai fitnah-fitnah, kejelekan, keburukan-keburukan. Terus sampai akhirnya musibah, bala, perkara kemungkaran-kemungkaran merajalela. Nas'allah salamah wal afiyah. Sampai di sini, inilah hadis terakhir yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Langsung kesimpulan. Faedah dari hadis ini. Nah, faedah dari hadis ini. Fawaidul hadis. Saya ambil ikhwanazanillah faedah ini dari kitab Bahrul Muhit Az-Zujad fi Syarh Sahih Imam Muslim Ibn al-Hajjaj karya Syekh Muhammad Ibnu Syekh Allamah Ali Ibnu Adam Al-Atyubi, orang Ethiopia. Ini kitabnya nih. Ini nanti kita faedah hadis berikutnya. Ini jilid keempat. Nah, sengaja saya iming-imingin ini. Nah, ya, supaya target punya. Saya juga belum punya. Alhamdulillah Ma'had sudah punya, jadi bisa dipinjem. Tinggal ke maktabah. Nah, hanya 45 jilid. Ya, jadi sekarang ini ikhwan azanillah, ini sarah Sahih Muslim yang paling tebal saat ini. Yang sebelumnya kita tahu kan sarah Al-Minhaj, ya ini sarahnya Imam Nawawi. Nah, sekarang ini. Seorang ulama tinggal di Mekah beberapa tahun kemarin meninggal. Allah yarhamuh rahmatan wasi'ah. Orang Ethiopia. Dari Ethiopia. Nah, Syekh panggilannya masyhur adalah Syekh Ali Adam rahimahullah taala. Ya. Minimal pondok punya. Harga diskon 15 juta. 45 jilid ditambah fihrisnya 2 jilid. Jadi 47. Jadi seginilah sekitar panjangnya kitab itu kalau ditata. Nah, lu kok tahu? Iya, karena sebelum kesini saya ngukur sengaja. Ini kitab. Nah, itu ada rak itu perlu diisi ya. Kok kosong nih, mubazir nih. Nah, diisi nih, seret. 47 jilid diantaranya. Nah, mana bendahara? Bendahara mana ini? Nah, itu. Nah, langsung masukkan notulen tugas bendahara. Sementara ini insyaallah sarah terbaik Sahih Muslim. Nah, kita ambil faedahnya di antara yang beliau sebutkan. Faedah dari hadis ini, pertama, kata beliau, anna fihi mu'jizatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu ahbara bima sayakunu fi ummatihi ba'dahu fawaqa'a tabaqa ma qala. Pada hadis ini terdapat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menghabarkan apa yang akan terjadi pada umat beliau setelah sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Dan kenyataannya persis sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, beliau beritakan.
Naam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua, innal anbiya alaihimus salatu wassalam nasihuna li umamihim, bahwasannya para nabi alaihimus salatu wassalam nasihun, pemberi nasihat kepada umat-umatnya. Yu'allimunahum khaira ma ya'lamun, mengajarkan, memberitahukan kebaikan yang mereka ketahui. Wa yuhaddirunahum min syarri ma ya'lamun, dan memperingatkan umat dari kejelekan yang mereka ketahui. Kata beliau, hari ini merupakan fadlu minallah, wa hadza fadlu minallah. Ini merupakan karunia, keutamaan dari Allah yang amat sangat besar kepada makhluknya, di mana Allah Ta'ala tidak membiarkan manusia terlantar begitu saja. Namun Allah Ta'ala utus kepada mereka Rasul mubassirin wa mungdirin, yang memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Sehingga selayaknya untuk kita bersyukur kepada Allah akan keutamaan yang amat sangat besar tersebut. Faedah yang ketiga, maka na'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal uswah biman qablahu minal anbiya alaihi wassalatu wassalam fi bayanil khair wa syarr li ummatihi. Apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa contoh panutan dari kalangan para nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam, menjelaskan kebaikan dan kejelekan kepada umat, sehingga tidak ada yang tersisa sedikit pun. Perkara yang baik, perkara yang jelek, semuanya sudah dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Termasuk perkara yang akan menimpa umat ini berupa fitnah yang silih berganti terus menerus, musibah malapetaka, yang akan menjadikan manusia berada dalam keadaan bingung, mana yang harus dia tempuh, mana yang harus dia ambil. Banyak manusia yang tersamar perkaranya, mana yang hak dan mana yang batil, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena terbimbing dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keempat, menjelaskan bahwasannya generasi awal umat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan, keadaan yang baik, di antaranya persatuan,
tidak berpecah belah. Sementara terjadi malapetaka, musibah, fitnah di akhir generasi umat ini, berbagai macam perselisihan, perpecahan, dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Nas'allahu salamah wal afiyah. Faedah yang kelima, bayanu tawalil fitan alal mu'min bihaisu yunsihi akhiruha awalaha. Menjelaskan silih bergantinya fitnah-fitnah yang menimpa seorang mukmin, di mana fitnah yang berikutnya bisa menjadikan dia lupa terhadap fitnah yang sebelumnya. Karena fitnah yang berikutnya itu lebih dahsyat, lebih berat, lebih besar, lebih samar. Sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, setiap fitnah seorang muslim mengatakan karena beratnya fitnah, hada muhlikati, hada muhlikati. Ini membinasakan diriku, ini membinasakan diriku. Aku enggak selamat, aku enggak selamat. Karena beratnya fitnah, samarnya fitnah. Ikhwanazani Allah, banyak yang memakan kurban. Kalau enggak ekstra hati-hati, dibimbing ilmu. Kalau tidak karena pertolongan Allah, hidayah dan taufik dari Allah, betul-betul dirinya pasti celaka, binasa. Fitnah semakin berat. Fitnah semakin merajalela, samar, menimpa, sehingga banyak kurbannya. Faedah yang keenam, bayanu anna man mata yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yu'amilun nasa bima yuhibbu ay yu'amiluh bihi dakhalal jannah. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu sebagai mahraj, di antara mahraj jalan keluar dari menghadapi fitnah-fitnah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, serta dia bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain, dengan muamalah yang dirinya senangi, kalau dirinya diberlakukan dengan cara muamalah tersebut, maka orang tersebut pasti masuk surga. Kalau kembali kepada lafadz hadis, faman sarrahu ayyuzahzaha 'anin nar wa yudkhalal jannah faltudrikuhu mautatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir waliyati ilan nas alladhi yuhibbu ayyatu ilaihi.
Barang siapa yang dirinya senang untuk dirinya diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka hendaknya kematian itu mendapati dirinya dalam keadaan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena Allah Ta'ala menegaskan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ini ayat ketika datang musibah, malapetaka, fitnah. Pegangannya adalah keimanan. Wa may yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Pasti Allah Ta'ala menunjuki hatinya. Nah, karena kunci keimananlah yang akan menyebabkan seseorang dijaga oleh Allah dari berbagai terpaan fitnah, ujian dan cobaan, dia tetap kokoh. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala akan kokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kuat, pegangan yang kokoh. Diterangkan oleh para ulama, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, Imam As-Siddi dan yang lainnya, yakni ketika diterpa ujian fitnah berupa subuhat wa syahawat, maka orang yang beriman kepada Allah, Allah Ta'ala kokohkan menghadapi berbagai ujian tersebut. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Di kehidupan dunianya dan juga di kehidupan akhiratnya, yakni di alam kubur, ketika fitnah alam kubur, ditanya marrabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, maka dia menjawab dengan jawaban yang kokoh, kuat. Nah, iman. Ikhwan fillah Allah, ini berarti terkait antara dia dengan Allah. Muamalah interaksi dia dengan Allah. Sekarang, muamalah sesama manusia. Disebutkan oleh Rasul SAW. Dan ini termasuk mahraj anil fitan. Nah, jalan keluar dari berbagai macam fitnah-fitnah. Karena fitnah itu ada yang bab fitnah agama, ada fitnah dunia. Nah, kata Rasul SAW, hendaknya kematian menemui dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyatu ilaih. Hendaknya dia memberlakukan manusia dengan sesuatu yang dia senang kalau manusia memberlakukan dirinya dengan hal tersebut. Perhatikan baik-baik. Ini termasuk jawami'ul kalim. Sabda Rasul, ucapan Rasul, perkataan Rasul singkat tapi padat. Maknanya mendalam, luas. Kamu mensikapi orang lain sebagaimana dirimu senang kalau orang lain itu mensikapi dirimu seperti itu. Nah, misalnya gampangnya, kalau orang lain ketemu dengan antum, antum senang orang lain itu senyum sama antum, menyapa antum, kamu senang. Begitu juga hendaknya kamu juga memberlakukan orang lain. Kamu senyum sama dia, kamu sapa dengan dia, ramah, baik. Demikian. Nah, ikhwan, kalau dirimu tidak senang kamu diganggu, begitu juga jangan ganggu. Kan begitu. Nah, kalau dirimu senang mendapatkan kebaikan-kebaikan, juga kamu senang kebaikan-kebaikan itu didapat orang lain. Enggak usah ngiri, enggak usah dengki, enggak usah sewot. Nah, enggak usah obral
aib, untuk menjatuhkan orang lain gara-gara dia punya kelebihan dari kamu. Dia diberi kelebihan oleh Allah. Nah, misalnya. Demikian, kompleks semua perkara. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini semakna. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Itu. Jadi kalau kamu mau bersikap ke orang lain, berbuat ke orang lain, ngata-ngatain orang lain, tengok dulu. Kalau orang lain itu seperti kedudukannya saya, memberlakukan saya kayak begitu, mengata-ngatain kayak gitu, saya senang atau enggak ya? Oh, saya enggak senang. Ya udah, kamu jangan berlakukan untuk orang lain. Nah, itu ukurannya. Ikhwan fillah Allah. Naam. Sehingga kalau bahasanya itu hubungan akan harmonis. Naam, serasi, selaras, persatuan dan kesatuan sesama manusia. Hubungannya bersama Allah karena teguh di atas keimanan, maka itulah juga baiknya hubungan dia dengan Allah, sehingga terkumpullah ihsan. Ihsan, orangnya muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Baik hubungannya dia dengan Allah, baik hubungannya dia dengan sesama. Lulus. Ikhwanazani Allah. Diberi berbagai ujian dan cobaan. Dua ini dijaga untuk tetap ihsan menghadapi segala situasi dan kondisi. Ihsan, berbuat baik kepada Allah, dia tunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah, dia tunaikan hak-haknya Allah. Berkaitan dengan manusia yang lain, dia tunaikan hak-hak orang lain sesuai dengan haknya masing-masing. Pembahasannya sudah lewat. Wa tukulladhi hakin haqqah. Berilah masing-masing yang berhak sesuai dengan haknya. Baik. Ini pelajaran hadis yang telah lewat bagi kita. Disebutkan yang terakhir, pelajaran yang terakhir, faedah yang terakhir oleh beliau. Bahwasannya sabda beliau yang menegaskan tadi, hendaknya dia berlakukan orang lain dengan sesuatu yang dia senangi kalau dirinya diberlakukan dengan sesuatu tersebut. Ini adalah kedalaman hukum beliau alaihissalatu wassalam yang merupakan qaidatun muhimmatun, kaidah yang sangat penting yang bagi al-i'tina'u biha, yang seharusnya perhatian dengan kaidah ini. Tadi, kamu memberlakukan orang dengan sesuatu yang kamu senang kalau dirimu diberlakukan seperti itu. Ini kaidah yang amat sangat penting untuk diperhatikan. Wa annahu yulzimul insana alla yaf'ala ma'an nas illa ma yuhibbu ayyaf'aluhu ma'ahu. Yang ini mengharuskan seseorang untuk tidak memberlakukan orang lain kecuali apa yang dia cintai kalau dirinya diberlakukan oleh orang lain kepadanya. Ikhwani, penegasan faedah terakhir beliau. Selesai pembahasan hadis yang pertama. Nah, yang disebutkan oleh beliau. Sampai jam berapa sesi ini? Jam 5. 5 menit lagi. Nah, saya baca masuk hadis kedua. Nanti lanjutannya insyaallah ba'da maghrib
kita bahas hadisnya. Masih bahas hadis tentang fitnah. Sebelumnya saya ingatkan, kan membahasnya kan wasaya fil manhaj, wasiat tentang manhaj. Ini biar tahu alurnya. Beliau sengaja sebelum masuk pada pembahasan wasiat dalam hal manhaj, beliau menyebutkan hadis-hadis tentang sabar, tentang fase seleksi. Nah, dengan fitnah, ujian dan cobaan. Kenapa? Allah, dalam hal kita berpegang teguh dengan manhaj sahih, manhaj yang benar, pasti juga mendapatkan ujian dan cobaan. Fitnah. Jangan dikira hidup itu lempeng, lurus, nggak ada belok-beloknya, nggak ada naik turunnya, tidak ada aral melintang, nah mulus. Enggak, bukan begitu hidup. Nah, Allah, jalannya lurus, kita pengen menempuhnya, ujian dan cobaan. Nah, tak sedikit orang kemudian belok arah, menyimpang, tidak sabar, tidak mengetahui hakikat sebenarnya jalan yang akan dia lalui. Nah, makanya kita diajak untuk bahas dulu tentang ayat, hadis. Mesti kita sabar, mesti kita siap berjuang, siap menghadapi realita adanya ujian dan cobaan, fitnah yang bakal menimpa. Nah, kita baca hadisnya. Hadis tsani, hadis yang kedua. Hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu wa huwa inda Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz ini. Nah, adapun secara asal hadis ini pun juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di beberapa tempat dalam sahih beliau, juga diantaranya dalam Kitabul Fitan, kitab tentang fitnah. Adapun lafaz yang beliau sebutkan ini ada dalam sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitan alal qulubi kal hasiri audan auda. Akan ditampakkan, ditawarkan, diberlakukan dan dikenakan fitnah alal qulub, kepada hati-hati manusia. Kita punya hati enggak? Masing-masing kita punya hati enggak? Punya. Berlaku hadis ini. Nah, berlaku hadis ini. Camkan dengan sepenuh hati. Nah, hati-hati, jangan salah paham, jangan keliru. Nah, berbahaya kalau salah paham. Baik, tu'radu nanti akan kita bahas. Itu maksudnya mengandung kata ilsok, mesti itu kena itu. Hati itu mesti kena. Bukan hanya sekedar ditayangkan, ditampilkan, diperlihatkan, dinampakkan. Bukan. Tapi mengenai langsung ke hati. Berbagai fitnah. Kalhasir, audan. Seperti hamparan tikar. Sehelai demi sehelai. Nah, anyaman tikar, sehelai demi sehelai. Fa ayu qalbin usribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka hati mana saja yang termakan oleh fitnah tersebut akan tercap di hati tersebut nuktatun sauda,
satu titik hitam, satu noda hitam. Wa ayu qalbin angkaroha, dan hati mana saja yang menolak fitnah-fitnah tersebut, tidak termakan oleh fitnah-fitnah tersebut, nukita fihi nuktatun bayda, maka akan dicap titik putih. Nah, hatta tasiro ala qalbaini ala abyad mislis sofa fala tadurruhu fitnatun madamatis samawat wal ard wal akhar aswadun murbadda kal kuzi muzakhiyah, hingga hati pun menjadi dua. Hati-hati manusia menjadi dua macam. Yang pertama, hati yang putih, semisal batu yang bersih licin, tidak membahayakannya fitnah selama masih ada langit-langit dan bumi. Adapun hati yang lain adalah aswad murbadda, hati yang hitam. Kelam, seperti bejana periuk yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru munkara, yang dia tidak tahu yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari yang mungkar. Illa ma usriba min hawa, kecuali apa yang diserap oleh hawa nafsunya. Nah, itu lafaz hadisnya. Ini hadis subhanallah, luar biasa. Ikhwan azani Allah, yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Langsung membahas hati kita. Apakah nanti hati kita menjadi hati yang putih atau hati yang hitam kelam? Maka itu sebagai akibat menghadapi berbagai terpaan fitnah-fitnah. Nah, demikian sesi ini kita lalui, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.